Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya sehat? Masih semangat? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur pertama-tama kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru pada hari ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami ingin lebih dulu mendengar firman sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin mengerti siapakah Tuhan dan bagaimanakah Tuhan menjaga melindungi kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku, tema pada pagi hari ini yaitu Tuhan sebagai tembok berapi. Terambil dari Zakaria pasal 2 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Nah saudara, kita mengenal tembok besar di Cina yang mulai didirikan pada abad ketiga sesudah Masehi. Tembok yang disebut sebagai salah satu keajaiban dunia itu memiliki panjang sekitar 8.850 km. Tembok besar tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara dan menjaga mereka dari penyerangan oleh negara-negara musuh. Nah saudara, kitab Zakaria menceritakan tentang tembok perlindungan yang lain. Zakaria mendapatkan sebuah penglihatan, yaitu penglihatan tentang seseorang yang sedang memegang tali pengukur untuk mencoba memastikan panjang dan lebar tembok Yerusalem yang akan dibangun. Tetapi ketika orang itu bermaksud untuk membangun kembali tembok benteng yang mengelilingi kota itu, tiba-tiba ia diberitahu bahwa ia tidak perlu membangun tembok itu kembali karena Yerusalem akan dipenuhi oleh banyak umat Allah, sehingga tembok Yerusalem itu tidak akan mampu memuat mereka semuanya. Bacalah ayat yang keempat. Selain itu, mereka tidak lagi membutuhkan tembok karena Tuhan telah berjanji, aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bacalah ayat yang kelima. Nah saudara, di dalam hidup kita giat membangun tembok dengan tujuan untuk memberi rasa aman, perlindungan dan sebagainya. Kita berpikir bahwa uang, harta, atau sebuah kedudukan akan menjadi tembok yang aman, tanpa menyadari bahwa semuanya itu hanya memberi rasa aman palsu adanya. Tembok bisa hancur dalam sekejap mata. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa perlindungan sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan. Dia menjadikan dirinya sebagai tembok berapi yang mengelilingi setiap orang yang telah ditebusnya. Bahkan ia menyebut hidup kita adalah biji matanya. Dan bila ada satu musuh pun yang mampu menjamahnya, maka ia akan menjamah api daripada Tuhan, sehingga mereka akan terbakar oleh api tersebut. Itu sebabnya kita tidak boleh merasa takut. Malah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dikelilingi dengan tembok yang berapi tersebut. Dan tembok itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang tidak ada oknum siapapun di muka bumi ini yang melebihi kekuatannya daripada Tuhan kita. Haleluya.
Saya tutup dengan kalimat ini. Dunia berusaha membangun tembok perlindungan dengan kekuatannya, tetapi kita mempunyai Tuhan sebagai tembok berapi yang melindungi kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur ketika kami mempunyai Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai Tuhan Juru Selamat yang kelak menyediakan tempat bagi kami di dalam surga, tetapi sementara kami masih hidup di muka bumi yang penuh dengan pergumulan, banyak musuh-musuh yang akan menghancurkan kami, orang-orang jahat, kuasa setan, iblis, kegelapan. Tetapi Engkau sendiri menjadi tembok berapi bagi kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dari segala dosa. Sehingga siapapun yang berani menjamah kami, itu berarti dia menjamah tembok berapi itu. Dan semuanya akan hangus dan tidak akan bisa menembus perlindungan daripada Tuhan yang sebagai tembok berapi dalam melindungi kami semuanya. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu yang sangat luar biasa ini. Sehingga kami merasa aman, damai, sejahtera bersama dengan Engkau. Kami selalu hidup di dalam damai sejahtera, rasa aman yang sangat luar biasa. Kami serahkan aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara, serta memberkati kami. Semua anak-anak kami, Tuhan juga jaga, lindungi, dan pelihara, supaya mereka tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau begitu baik bagi kami. Sementara ini masih ada beberapa anak-anak Tuhan yang sakit, baik di rumah ataupun yang diopname di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan berkenan turun menjamah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyakit dipatahkan, dan demi bilur-bilur Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadi sekali lagi kami bersyukur karena Engkau rela menjadi tembok berapi yang melindungi kehidupan kami dari setiap godaan setan iblis, sehingga mereka tidak akan menembus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.